Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Beriman kepada Siapa? Saudara, sebagai orang Kristen, pernahkah kita memperkarakan iman kita? Kalau kita merasa sudah beriman, itu beriman kepada siapa? Itu masalahnya. Sebab kalau kepada siapa kita beriman salah, tentu iman kita juga salah. Kalau iman kita salah, walaupun sudah menjadi Kristen, bisa saja akhirnya kita binasa. Itulah sebabnya pertanyaan penting yang perlu dijawab dengan benar adalah kita beriman kepada siapa? Untuk menjawab pertanyaan ini dalam Yohanes 14 ayat 1 dituliskan, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Itu artinya yang pertama, kita harus percaya kepada Allah Bapa yang di surga. Kenapa? Karena Allah adalah pribadi yang menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya. Dalam Kejadian 1 ayat 1 jelas dikatakan Allah menciptakan langit dan bumi. Sedangkan dalam Yesaya 42 ayat 5 mengatakan hal yang senada. Beginilah firman Allah Tuhan yang menciptakan langit dan menghamparkan langit, serta yang menyebarkan bumi beserta tumbuh-tumbuhannya, yang memberi nafas kepada penduduknya dan nyawa kepada mereka yang berjalan di atasnya. Saudara, mempercayai Allah sebagai pencipta ini penting. Sebab dengan demikian kita bisa menyadari bahkan menghayati betapa besar dan agungnya Allah sesembahan kita, sehingga kita tidak lagi berani hidup sembarangan. Kita akan sangat menghargai dan menghormati kehadirannya dalam kehidupan kita. Itulah alasannya kalimat pertama dalam pengakuan iman rasuli berbunyi, "Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi." Jadi jelas, tidak ada alasan untuk tidak beriman atau percaya kepada Allah Bapa, satu-satunya Allah yang benar itu. Yang kedua, kita harus mempercayai atau beriman kepada Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesuslah pribadi yang diutus Bapa datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan dosa manusia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Jadi, saudara, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, itu karena Tuhan Yesuslah juru selamat kita. Maka, kalau beriman kepada Tuhan,
Itu tujuannya adalah agar kita diselamatkan. Percaya atau beriman kepada Yesus itu karena kita butuh yang namanya keselamatan kekal. Bukan untuk sesuatu hal yang lain. Bukan agar kita diberkati secara jasmani. Tentu kita tahu bahwa Tuhan bisa memberkati kita dengan mudah. Tapi kalau kita percaya kepadanya, jangan percaya kita itu karena semata-mata soal makan dan minum. Sebab tujuan Bapa mengutus putra tunggalnya itu memang hanya satu, yaitu menjadi juru selamat dunia. Terkait hal ini, dalam kalimat pengakuan iman rasuli juga dikatakan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita. Itu kalimat kedua. Artinya kita juga harus beriman atau percaya kepada Tuhan Yesus. Beriman kepada Yesus berarti kita harus mengerti bahwa kehadirannya di bumi ini untuk menjadi jalan keselamatan. Yohanes 14 ayat 6. Tuhan Yesus sendiri loh yang berkata, "Akulah jalan." Sehingga tidak bisa tidak kita harus mengikuti jalan atau jejak hidupnya, yang artinya kita harus hidup seperti Yesus hidup. Tujuan iman kita adalah semakin hari semakin serupa Yesus. Kurang dari itu, pasti ada yang salah dengan iman kita. Saudara, selain kepada Allah dan kepada Tuhan Yesus, kita juga harus percaya kepada Roh Kudus yang sudah dimeteraikan di dalam hati kita. Roh Kudus itu Roh Allah sendiri, seperti dituliskan dalam 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Beriman kepada Roh Kudus ini juga penting, saudara, sebab kalau kita tidak percaya bahwa Roh Kudus ada di dalam diri kita, tidak mungkin kita memberi diri untuk dipimpinnya. Dan kalau sampai Roh Kudus tidak memimpin hidup kita, kita tidak akan pernah tahu yang namanya kebenaran. Itu artinya kita tidak mungkin mengerti akan kehendak Bapa. Apalagi melakukan, tidak mungkin. Sebab hanya Roh Kudus yang bisa memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Yohanes 16 ayat 13. Hanya Roh Kudus yang bisa menyingkapkan kebenaran, yaitu kehendak Allah yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Kalau sebagai orang Kristen kita tidak dipimpin oleh Roh Kudus, kita pasti hidup dalam daging. Dan kalau kita hidup dalam daging, kita pasti binasa. Itulah sebabnya dalam pengakuan iman rasuli juga ada kalimat yang berbunyi, "Aku percaya kepada Roh Kudus," dan seterusnya. Jadi jelas sekali saudara bahwa kalau kita beriman, kita harus beriman kepada Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus. Kiranya kebenaran ini boleh mengubah hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.